Halo, masih bersama kami dengan Niko Solsku dan saya Ronald dari owner dari kutaspirit.com bersama dengan Bung Niko tentunya. Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus juga dari Agang Lenovo 976. Dia bertanya, Gang, aneh mau tanya nih, kebetulan bokap sudah meninggal. Nah kan rumahnya masih ada atas nama bokap. Nah, Ane mau ada wacana buat mengurus rumah biar jadi hak waris, biar jadi milik anak. Dalam kurung Ane dan saudara. Tapi karena masih kurang dari 21 tahun, maka harus ada pengampunan dari pengadilan. Benar gak tuh yang bilang notarisnya? Kira-kira biaya dan waktu yang diperlukan berapa lama? Lumayan urgent soalnya. Atau bisa nggak diakalin? Sorry kalau ada yang salah. Ya, baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari agen Lenovo 976 ini, di mana perihal adalah untuk balik nama waris sertifikat yang tadinya atas nama ayahnya, cuma ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau menurut hukum pewarisan, di sini tidak disebutkan agamanya Arab, kita coba misalnya hukum pewarisan Barat, di mana itu setelah ayahnya meninggal, mekanisme yang harus dilalui adalah pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan terlebih dahulu mengecek apakah ada wasiat yang ditinggalkan si almarhum yang meninggal kepada ahli waris lainnya. Misalnya, jika memang ada peninggalan wasiat untuk objek yang akan dibalik nama waris ini kepada ahli waris seseorang tersebut namanya, misalnya Tuan A, hak itu akan menjadi semerta-merta absolut hak dari Tuan A berdasarkan wasiat yang dibuat oleh almarhum sebelum meninggal dunia. Hal itu boleh-boleh saja. Cuma kita harus merefer lagi, kita melihat seperti yang edisi sebelumnya sudah diceritakan adalah tentang legitimate portion sendiri, di mana para masing-masing ahli waris mempunyai bagian warisan absolut yang dilindungi oleh undang-undang yang tidak boleh dilanggar haknya sedikit pun, di mana masing-masing ahli waris harus mempunyai hak yang mutlak atas bagian tersebut. Nah, jika rumah ini ternyata sudah diwasiatkan, tapi mengurangi atau tidak memandang hak legitimate portion dari masing-masing ahli waris, wasiat ini bisa menjadi batal demi hukum. Dengan menjadi batal demi hukum, wasiat ini berarti dalam kembali keadaan lagi tanpa adanya wasiat, di mana rumah ini menjadi bagian yang sah dari masing-masing dengan sama besarnya adalah dari istri pewaris atau yang meninggal dunia, kemudian anak-anak dari pewaris, si ahli warisnya, jika dengan catatan pernikahan tersebut sah di mata hukum atau mempunyai suatu dokumen yang disebut dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil jika memang non-muslim. Jika muslim, akta perkawinannya atau buku nikahnya dikeluarkan oleh KUA dan pembagiannya pun akan sedikit menjadi berbeda. Kita coba jelaskan dulu menjadi yang hukum pewarisan Barat. Mekanismenya menjadi nanti akta keterangan hak pewaris dari si yang meninggal dunia ini akan tersebut menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Bagiannya untuk seluruh harta pewarisan dari yang meninggal adalah untuk si istrinya. Istrinya ini harus dibagi setengah bagian terlebih dahulu karena semasa hidupnya jika tidak ada harta perjanjian perkawinan, harta bawaan dan harta campur yang didapat setelah pernikahan itu akan menjadi satu, tidak akan terpisah karena tidak adanya perjanjian perkawinan sebelumnya. Semua harta yang menjadi satu, baik yang sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan ini, menjadi dibagi setengah dulu bagiannya karena bagian istrinya memang setengah. Setelah itu, setelah setengah bagian istrinya sudah dibagikan, sang istri pun tetap menjadi ahli waris dari sang suami dengan derajat yang sama dengan anak-anaknya. Jika anak-anaknya 3, maka setengah tadi yang sudah dibagikan, setengah bagian ayahnya ini yang meninggal dunia dibagi lagi menjadi 3, sehingga akan mendapat masing-masing 1/6 untuk bagian ini. 1/6 diterima lagi oleh ibunya, 1/6 lagi diterima oleh anaknya, 1/6 lagi diterima oleh anaknya. Jika dalam hal ini anaknya 2 saja. Jadi ahli waris yang ditinggalkan oleh si pewaris adalah 3 orang, si istri dan 2 anak. Bagiannya seperti itu, setengahnya disisihkan terlebih dahulu dan setengah lagi sisanya
dibagi lagi menjadi 3 jika menurut hukum pewarisan barat yang diatur dalam Burgerlijk Codebook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian jika memang sang pewaris ini ternyata muslim, wasiat ini diperbolehkan juga dengan memakai ketentuan adalah tidak lebih dari 1/3 dari seluruh kekayaan si pewaris. Kemudian pembagiannya adalah wanita 1 bagian, sedangkan laki-laki 2 bagian. Hal ini dilihat jadi jenis kelamin dari si yang ahli waris atau yang masih hidup dengan pembagiannya seperti demikian. Cuma perbedaannya adalah untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris, akta keterangan hak mewaris ini absolut karena harus ada sebagai dasar dari nanti Badan Pertanahan Nasional untuk membalik nama waris sertifikat yang tadinya atas nama ayahnya yang sudah meninggal ke atas nama anaknya atau ahli warisnya. Jika memang cuma ingin anak-anaknya saja, akan ada satu akta lagi yang harus dibuat oleh si ibunya, yaitu adalah pelepasan hak atas tanah. Dengan adanya pelepasan hak atas tanah, maka absolut nama yang tertulis di sertifikat nanti adalah nama dari anak-anaknya saja, istrinya tidak. Tapi harus dengan melalui prosedur seperti tersebut. Dengan ketentuan, karena kita hidup di negara Indonesia, setiap peralihan hak atas tanah akan dikenai perpajakan, baik apapun itu bentuknya, seperti hibah, wasiat, jual beli, wakaf, atau apapun itu akan dikenai pajak. Mengenai hal ini akan dikenai 2 pajak, yang masing-masing besarnya adalah 5%, mohon maaf bukan 5%, 2,5%. Rumus lengkapnya adalah 5% dikali 50% dikali harga NJOP. NJOP itu kita bisa lihat di STTS lembar yang orange itu dari pajak bumi dan bangunan. Totalnya, total harga dari total bumi dan total harga dari total bangunan itu akan menjadi total yang akan dihitung untuk sebagai dasar bahan pengenaan PBB. Nah, itu yang kita jadikan dasar untuk penghitungan pajak. Kita lihat. Nah, setelah itu dikurangi 350 juta jika memang tanahnya itu berada di wilayah Jakarta. Sedangkan di luar Jakarta dikali 300 juta. Nah, setelah ketemunya hasilnya itu adalah pajak waris yang harus dibayarkan oleh si ahli waris. Itu mutlak jika ingin membalik nama waris. Tidak bisa tidak dan harus dibayarkan. Kemudian setelah melalui mekanisme itu, nanti akan tertulis seharusnya namanya menjadi istrinya, anak-anaknya, dengan ada bagian-bagiannya nanti disebutkan secara signifikan atau secara rinci, disertifikat oleh pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu, jika memang ingin anaknya saja, ada 2 mekanisme yang bisa dilalui, yaitu melalui akta pembagian hak bersama yang dikeluarkan oleh PPAT, atau akta pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh notaris. Kedua-duanya ini membayar pajak, baik APHB maupun akta pelepasan hak atas tanah. Pajaknya seperti kita jual beli, nominalnya adalah 5%. 5% bagi si pelepas hak dikali NJOP bagi si penerima, seperti kita halnya membeli rumah, dikurangi 80 juta. Jadi pajak yang dikenakan adalah double jika memang ingin anaknya saja. Jika ternyata memang sudah direncanakan atau ternyata maunya ibunya juga masuk, ya mekanismenya hanya satu saja yang di skip, yang dilewati, tidak sampai ke mekanisme kedua. Untuk jangka waktunya, pembuatan hak mewaris, akta keterangan hak mewaris jika yang meninggal ini adalah non muslim, karena untuk menurut hukum pewarisan mengikuti hukum yang meninggal, bukan yang masih hidup. Jika yang meninggal adalah muslim, sedangkan yang masih hidup Kristen, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang dipakai adalah hukum yang meninggal. Terakhir kali meninggal secara apa? Kalau misalnya non muslim, ini agak sedikit lama. Bisa sih, namanya birokrasi. Jika menghubungi notaris tempat, mereka pasti tahu cara untuk mempercepat proses ini dengan biaya yang pasti yang lebih mahal. Kalau mengikuti prosedur yang normal, adalah cek wasiat yang harus kita lakukan atau notaris lakukan. Ini mutlak, tidak bisa di skip, tidak bisa dilewati. Karena takutnya jika kita langsung membuat suatu akta keterangan hak mewaris tanpa mengecek wasiat kepada Kementerian Hukum dan HAM, pastinya
itu bisa menjadi batal demi hukum. Kenapa bisa menjadi batal demi hukum? Bukan karena cacatnya prosedur, tapi akibat yang ditimbulkan dari prosedur yang dilewati. Misalnya, jika di kemudian hari kita langsung membuat akta keterangan hak mewaris, ternyata di kemudian hari ada ahli waris yang tidak setuju atas akta hak keterangan mewaris ini, dia mengajukan keberatan kepada Kementerian dan Hukum dan HAM, dan ternyata benar. Begitu dicek, ternyata ada wasiat yang ditinggalkan yang meninggal untuk si yang keberatan ini. Haknya itu absolut, haknya itu benar-benar menjadi hak bawaan dari si yang meninggal. Itu tidak bisa dihindari atau tidak bisa dikurangi. Namun, jika tadi seperti yang saya bilang, jika tidak memandang ketentuan LP, itu akan menjadi batal demi hukum. Jika apa yang diwasiatkan semasa hidup dari si yang meninggal tidak melebihi sepertiga dari seluruh kekayaan si yang meninggal, misalnya perhitungannya gimana sih sepertiga itu? Jika misalnya si yang meninggal ini punya rumah 3 aja, satunya ini diwasiatkan kepada yang si A, menjadi bagian mutlak dari si A. Nah, 2 rumah lagi kan masih ada untuk di bagian yang sama besarnya. Nah, hal itu masih memenuhi ketentuan LP sehingga wasiatnya dapat dijalankan. Wasiat-wasiat yang tidak dapat dijalankan adalah wasiat yang bertentangan dengan hukum, wasiat yang tidak mengandung itikat baik, dan wasiat yang di dalamnya terdapat kata-kata yang memang tidak mengandung kesusilaan baik, tidak mengandung melanggar ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya mewasiatkan sesuatu yang tidak benar, seperti mempunyai simpanan narkoba misalnya diwasiatkan kepada anaknya. Wasiat itu menjadi batal demi hukum tentunya. Hal-hal seperti itu yang kita jaga atau yang notaris jaga dalam pembuatan akta keterangan mewaris. Jadi surat keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM nanti bunyinya adalah biasa, kop surat Kementerian dan Hukum dan HAM berdasarkan permohonan dari notaris X mengenai terdaftar atau tidaknya wasiat atas nama almarhum atau almarhumah dalam hal ini. Kita harus cek jika memang terdaftar, apa yang terdaftar berdasarkan surat keterangan wasiat dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut harus kita cantumkan, harus notaris cantumkan ke dalam akta keterangan hak mewaris. Jika tidak dicantumkan, akta keterangan hak mewaris itu menjadi batal demi hukum.